berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berada dalam dunia di mana teknologi sungguh maju dengan pesat. Apalagi saat ini teknologi media informasi, media sosial luar biasa. Dan melalui media-media ini, terutama media sosial, saudari-saudara, banyak orang memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, untuk memasarkan produknya, mengiklankan barang, dan sebagainya. Dan Anda tahu kan, saudari-saudara, bahwa yang namanya orang ingin mendapatkan klien, ingin mendapatkan konsumen, ingin mendapatkan follower, yang terjadi adalah iklannya pasti bagus, pasti yang terbaik, pasti yang paling mudah, dan membuat orang seringkali tidak berpikir panjang untuk menjadi follower, membeli sesuatu, bahkan kadang yang justru tidak dibutuhkan. Demikian juga pinjaman-pinjaman online. Banyak orang yang terjerat justru karena tawarannya seakan-akan mengatasi masalah tanpa masalah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sungguh mengherankan kalau kita mendengarkan kutipan Injil hari ini bahwa Yesus tidak merasa takut kehilangan para pengikutnya. Dia tidak takut kehilangan follower. Lazimnya seorang guru selalu berusaha mempromosikan hal-hal yang baik, yang bagus, yang menarik dari ajarannya sehingga menarik semakin banyak pengikut. Yesus justru berbuat sebaliknya. Yesus sungguh antitesa, kalau boleh saya katakan demikian. Dia katakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus memikul salibnya, dia harus menyangkal diri, dia harus mengikuti aku. Saudari-saudara, Yesus bicara belak-belakan, berbicara terus terang, berbicara apa adanya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa menyembunyikan sesuatu. Dia mempunyai integritas yang sangat kuat. Dia tidak berpura-pura, apalagi membuat janji-janji manis, janji-janji kosong, hanya untuk memikat para pengikutnya.
Yesus sadar betul bahwa seorang murid sejati, saudara-saudara, adalah dia yang selalu siap untuk menanggung resiko demi memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan mengagumkan bahwa keterbukaan Yesus ini ternyata tidak mengecilkan nyali para murid dan para pendengarnya. Para murid tetap percaya bahwa Yesus adalah seorang guru sejati yang secara jujur berbicara tentang realitas dunia saat ini maupun realitas dunia di masa yang akan datang. Bagi Yesus, saudari-saudara, kehidupan saat ini merupakan anugerah yang mesti dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab sehingga kelak ketika harus kembali kepada Allah Sang Pemilik hidup, setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Karena dia telah menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak sendiri. Itu mengapa Yesus mengatakan orang harus menyangkal diri, menyangkal kehendaknya, dan patuh, taat, berserah pada kehendak Tuhan. Itu mengapa kita mendoakannya, atau Yesus mengajarkannya juga dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini menyangkal diri. Kita menyatakan tidak untuk diri sendiri, menyatakan tidak untuk keinginan sendiri, dan iya untuk kehendak Tuhan. Itulah makna menyangkal diri. Segala sesuatu yang menyenangkan diri sendiri kita sangkal, supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Pikul salib, itu berarti siap menanggung resiko, tapi juga berarti siap ambil tanggung jawab. Siap berpartisipasi, siap ambil bagian di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan, bahkan kalau itu berarti jalan salib. Dan terakhir, mengikuti Yesus, mengikuti cara hidupnya, mengikuti pola pikirnya, mengikuti teladan yang telah dia tunjukkan. Hidupnya hanya untuk orang lain, bahkan mau mati karena kasihnya kepada banyak orang. Saudari-saudara, kita melihat dalam hidup ini bahwa ada banyak orang memilih untuk meninggalkan Yesus karena takut resiko, karena takut salib. Banyak orang meninggalkan Yesus karena tidak tahan memikul salib. Karena takut berkorban, takut resiko. Karena itu memilih apa yang menyenangkan, apa yang menyelamatkan diri. Dan lupa bahwa Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan mendapatkannya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dunia memberi kita banyak janji-janji muluk nan empuk. Tapi kita justru diajak oleh Yesus hari ini untuk mempunyai spiritualitas penyangkalan diri. Semangat memikul salib dan semangat untuk mengikuti cara hidup, cara bertindak, cara berpikir atau pola pikir Yesus. Sehingga kehendak Tuhanlah yang terjadi dan bukan kehendak diri sendiri. Saudari-saudara, semoga kita yang mendengarkan sabda Tuhan hari ini diteguhkan untuk berani menghayati, menghidupi tiga cara ini, tiga strategi ini untuk menjadi murid sejati Yesus. Menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Dan itu, kalau sampai terjadi saudara-saudari, menentukan mutu, kualitas iman, kualitas kemuridan kita.
Selamat beraktivitas hari ini, selamat melayani, jangan lupa menyangkal diri, memikul salib, dan ikuti Yesus dimanapun Anda berada. Di keluarga, di tempat kerja, di tengah masyarakat, ingatlah 3 hal ini. Syarat untuk menjadi murid sejati Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, supaya kami menjadi murid-murid yang sejati, yang menyangkal diri, yang siap memikul salib dan mengikuti Engkau dengan setia. Kuatkan kami untuk boleh konsisten dan konsekuen di zaman yang tidak serba mudah ini. Semoga dengan demikian kehendak-Mu lah yang terjadi dan nama-Mu semakin dipermuliakan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.